We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pak Agung ini S2 di hukum. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang orang tua Anda, Pak? Silakan. Latar belakang orang tua. Ya, orang tua saya itu dia seorang guru. Dia guru STM yang dulu pernah belajar di Sultan Agung itu. Jadi dia lulus kelulusannya itu dapat gelar BE itu engineering. Nah, itu engineering. Ya, kemudian sampai sini sampai Temanggung dia ngajar di STM sama ST itu. Kemudian juga banyak aktivitas juga selain menjadi guru itu dia pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah di Kecamatan Temanggung. Ya, tapi malah sebetulnya dulu itu sebelum menjadi pimpinan malah latar belakang yang sejak kecil itu pendidikannya malah justru di pesantren yang NU maksudnya itu. Jadi belajar di pesantren NU, kemudian malah di kemudian hari pimpinan di Muhammadiyah. Kan katanya juga Bapak yang Muhammadiyah ya? Atau Ibu yang Muhammadiyah? Ya, ayah saya itu Muhammadiyah. Kemudian ibu saya yang condong ke NU. Oke. Pelajaran apa yang menarik dari Muhammadiyah dan NU itu, Pak? Silakan. Ya, jadi ada beberapa yang berbeda ya, tapi sebetulnya itu saling melengkapi. Kalau dari yang saya dapat dari orang tua itu sebetulnya sudah tercampur ya. Tetapi dari lingkungan saya kan bisa melihat kalau Muhammadiyah itu bagaimana, kalau di NU itu bagaimana, karena peribadatan mereka pun juga berbeda. Misalnya kalau yang paling gampang itu kalau sholat id itu kalau NU itu kan di masjid, karena masjid di sini banyak yang pengikut NU-nya, sedangkan kalau Muhammadiyah itu di lapangan. Memang kalau dari dasar ajarannya memang di lapangan, tetapi kalau di NU kenapa di masjid itu karena kalau di masjid itu pemikirannya karena mau masjidnya luas kok nggak di masjid saja kan, banyak gitu. Jadi ada kesempatan untuk berpikir lebih bebas itu. Kalau NU itu pemikiran lebih bebas, itu saja. Jadi untuk berkomunikasi untuk beradaptasi dengan tradisi, dengan lingkungan sekitar itu lebih dinamis. Sedangkan kalau Muhammadiyah dia akan lebih kecenderungannya lebih tegas dan tekstual, biasanya seperti itu. Anda di posisi mana, Pak? Saya cenderung di posisi yang NU, Pak, karena saya lebih suka yang lebih dinamis dan lebih menghormati pada tradisi, sehingga di situ itu fleksibel, bisa fleksibel. Memang kalau Muhammadiyah itu ada batasan-batasan. Jadi ibaratnya ya, memang nggak bisa dipisahkan sebetulnya antara NU dengan Muhammadiyah itu isinya, karena ibarat tubuh itu ada roh, ada tubuh, ada jiwa, ada fisik, kan begitu kan. Kalau Muhammadiyah itu lebih cenderung pada pembahasan ke bidang yang lebih fisik, fakta nyata yang bisa dilihat, bisa dilogikakan. Tetapi kalau NU itu lebih banyak menggunakan perasaan ya. Ada
penghormatan terhadap perasaan, terhadap batin itu diakui. Jadi pengakuan terhadap individu-individu itu lebih nyaman. Pernah ada konflik nggak? Pernah ada konflik nggak, Mas, antara ayah dan ibu itu? Kalau konflik antara ayah dan ibu itu sebetulnya nggak ada, dari dulu itu nggak ada. Yang seperti saya bilang tadi, kalau NU itu lebih cenderung pada kebebasan berpikir ya. Jadi masalah-masalah tentang ibadah itu ada lebih leluasa lah, misalnya untuk misalnya tentang upacara kematian gitu ya. Upacara kematian itu kalau di NU itu kan ada selamatan, terus 40 hari, 1000 hari dan sebagainya. Tapi kalau di Muhammadiyah nggak ada. Tetapi gini, kalau karena ayah saya itu Muhammadiyah, jadi ini melihat dari apa yang dipegang oleh keyakinannya ayah saya ya. Karena pernah berpesan pada dulu itu ketika ayah saya meninggal itu nggak usah pakai selamatan, ya sudah, nggak pakai selamatan segala. Tetapi saudara-saudara saya itu kan ada juga yang lebih cenderung ke NU. Nah itu kita adakan selamatan gitu. Tentang sholat, tentang beribadah, ini juga menarik sekali. Beribadah adalah perbuatan baik. Ya. Itu Pak Agung pernah ngomong ini. Beribadah adalah perbuatan baik. Bisa ceritakan sedikit tentang proses pertentangan diri Anda, sehingga Anda mengatakan bahwa beribadah adalah perbuatan baik, Pak? Dulu itu memang, ini berarti cerita tentang masa lalu ya. Dulu itu waktu kecil, memang saya tuh susah, nggak mau gitu diatur-atur yang macam-macam gitu terutama sama ayah saya, disuruh sholat. Tapi saya pasti nggak mau tuh, pasti. Karena kan saya nggak tahu apa tuh sholat itu buat apa sih kayak gitu. nggak ada maksudnya. Tapi mungkin usia remaja ya, saya juga disuruh juga saat itu udah mulai dengan amarah itu, dengan kamu harus sholat kalau gini macam-macam itu sampai dibentak. Dan saya itu tuh hanya belum bisa karena belum bisa menerima yang namanya pemahaman tentang sholat itu bagaimana. Jadi ya hanya nangis saja dan lari gitu aja pada saat waktu dulu begitu. Tapi ada titik, ada saat-saat ketika ketika SMP itu kan sudah mungkin ini seiring dengan perkembangan emosi barangkali ya. Jadi kan saat-saat itu kelas 2 kelas 3 SMP itu kayaknya kan sudah mulai mengenal perasaan dengan lawan jenis itu ada. Nah, saya itu mulai mikir di situ, kok bisa ada kayak gini ya, kok bisa gini ya. Nah, kemudian ini nggak sengaja juga, kok ada orang yang karena pada waktu itu kakak saya itu kan pas sakit ya, jadi ada tukang urut itu datang yang tanpa diundang. Kok bisa tahu di rumah saya itu ada anggota keluarga yang sakit. Itu saya sampai sekarang masih agak bingung juga ini, karena mungkin juga dari tetangga juga mungkin, tapi saya belum tahu alasannya itu. Nah, orang itu ini agak aneh karena tiba-tiba ngasih sebuah mantra, sebuah doa. Nah, doa itu kok persis seperti kondisi saya saat ini. Dan itu pas karena doa itu isinya adalah doa pengasihan. Doa pengasihan. Nah, saya coba itu beberapa hari. Loh, kok terbukti? Ada buktinya. Saya dari mulai saat umur itu mulai ini, berarti ada sesuatu di balik yang ini itu, berarti ada sesuatu di balik doa-doa, di balik sholat segala macamnya itu. Saya mulai berpikir di situ. Karena telah membuktikan, telah ada buktinya. Nah, setelah itu rajin apa? Ya, betul, ya, betul, setelah itu rajin sekali. Setelah itu bagaimana? Setelah pengasihan itu berhasil,
ya setelah pengasihan itu berhasil ya udah saya lanjut itu langsung tertarik dengan ibadah pindah itu. Kemudian dari pengetahuan yang bersifat mistis ya, itu kan sifatnya mistik. Saya kemudian kok tertarik dengan penyembuhan karena pada saat itu juga kakak saya itu dalam kondisi sakit yang lama sekali itu sakitnya, sehingga saya tertarik di situ. Kemudian ketika saya belajar penyembuhan itu, wah itu sebetulnya malah justru seperti masuk dalam persengketaan luar biasa. Nah, macam-macam. Tetapi ada karena ini ya, kalau dalam penyembuhan itu kan kemudian kontak langsung dengan energi dengan energi negatif itu banyak sekali, sehingga di situ banyak sekali peperangan yang luar biasa. Lama itu sampai 2 tahunan lebih kayaknya. Nah, tetapi doa-doa itu membantu Anda nggak, Pak Agung, untuk penyembuhan lah, untuk untuk kakak Anda lah, untuk apa? Kalau untuk kakak saya malah justru tidak bisa intens lebih dalam karena ada perasaan yang berbeda kalau dengan saudara itu. Gimana ya, pokoknya berbeda. Jadi kalau dengan saya itu kayak nggak sanggup. Kalau dengan orang lain malah bisa. Bisa. Sampai sekarang bisa penyembuhan itu, Pak Agung? Kalau sejak saya itu pindah kan saya dulu di Jogja itu banyak sekali yang pasien-pasien itu banyak. Tapi ketika saya ke sini saya sudah lepas dari itu, ya ingin damai aja di sini. Pak Agung memilih posisi netral dalam melihat semua agama atau sebuah agama atau setiap agama. Pengalaman apa yang membuat Pak Agung berpikir begini, Pak? Silakan. Ya, agama itu kan banyak sekali ya, Pak. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, macam-macam. Tetapi sebetulnya ada sebetulnya seharusnya ini ada benang merah yang ada di dalamnya itu. Kenapa kok ada agama ini, ada apa? Kenapa ada agama itu yang semuanya itu adalah untuk manusia, sedangkan manusia itu semuanya itu kalau diamati itu hanya membutuhkan kedamaian, kebijaksanaan itu saja, kasih sayang dan segala sesuatu hal-hal yang baik itu. Semua agama itu ada unsur-unsur itu. Tetapi karena faktor manusianya ya, karena faktor manusia yang ada ya mungkin bisa disebut energi negatif itu, sehingga menjadikan agama itu bisa jadi sebagai alat untuk kekuasaan saja, sehingga saya tidak mau untuk masuk ke salah satu agama kemudian menjadi fanatik, saya nggak mau, karena itu sungguh membatasi kemampuan manusia yang sebenarnya, Mas. Saya kira begitu. Tidak akan muncul kesadaran, nggak akan muncul. Pokoknya kalau udah fanatik, wah, udah tanda-tanda. Jadi posisinya jangan fanatik atau ya, ngambang saja. Ngambang saja, karena begini ya. Misalnya kan setiap orang punya persoalannya. Kalau sedang dalam persoalan, itu pasti tidak akan bisa berpikir apa-apa. Bagaimana supaya bisa mencari jalan, mencari pemecahan terhadap masalah itu, otomatis harus keluar dari masalah itu, kemudian mengamati masalah ini kayak apa sebenarnya, kan begitu. Jadi saya memilih di tengah. Enggak mau ke arah itu, nanti nggak bisa melihat yang ini, nggak bisa melihat perbedaannya. Pak Suyana luar biasa, dari Mandarin, Inggris, sampai Sanskerta. Saya tahu itu dari kalimat itu, kalau nggak salah negara Ketegama ya, buku-buku itu zaman Majapahit. Di situ juga ada kerukunan agama Hindu dan agama Buddha. Lalu ada Putantu lah kalau nggak salah penulisnya ya. Di situ dikatakan bahwa ya untuk kerukunan agama, tapi istilahnya
setahu saya itu tidak ada hukum agama yang mendua. Apakah agama itu jadi identik sama semua atau memang masing-masing ya berdiri sendiri tapi intinya ajarannya sama gitu. Ya itu kan saya sering mengkaji itu sebenarnya maksudnya itu hakikatnya apa kalimat seperti itu. Ya. Silakan Pak barangkali, Agung, silakan Pak Agung. nah, itu barangkali ini ya benang merah di antara sekian banyak aliran-aliran, sekian banyak agama-agama itu. Nah, saya itu malah jadi ingat nih ayah saya itu kan pernah bercerita tentang Abjad Honocoroko gitu ya. Kemudian bercerita itu kisahnya begini-begini. Kan Honocoroko itu kalau jabarkan itu kan menjadi translate-nya itu menjadi Honocoroko. Ada sebuah kisah Doto Solo, dua orang berselisih podo joyonya pada kesaktiannya sama karena mereka ini berselisih, berbeda pendapat, kemudian berperang di situ, ya matilah semua. Padahal yang disuruh dari atas itu sebetulnya satu. Kamu disuruh menyimpan benda ini. Misalnya pusaka saat itu ya, ceritanya begitu. Disuruh menyimpan pusaka dan jagalah baik-baik. Kemudian yang satu diperintahkan untuk menyimpan. Nah, kemudian yang satu diperintahkan untuk menjaga. Perbedaan antara menjaga dan menyimpan ini kan punya interpretasi sendiri-sendiri, Pak, masing-masing kepala. Padahal tujuannya sama. Nah, ini yang menginspirasi saya untuk ya sudahlah, ini dalam kondisi saya lebih baik memilih ke arah netral saja. Saya nggak mau masuk sana, masuk di sini dimakan harimau, masuk sini makan buaya. Jadi saya ingin memutus mata rantai itu. Anda kan juga bisa menjadi buaya dan harimau. Nggak dimakan, tapi kita yang makan. Oke, jadi komodo ini katanya. Oke, mungkin kasih satu pesan Pak Agung tentang untuk kita untuk melihat agama itu netral dan apalagi mungkin ada pesan selain jadi netral dan bagaimana bagaimana menyikapi dengan yang fanatik ya. Itu yang lagi ngetren. Kalau ada pesan barangkali dia udah disampaikan pesan itu. Kutipan ya? Ya yang damai-damai sajalah, rukun-rukun saja, karena kalau pertengkaran itu tidak akan ada yang pasti akan selalu ada korban kalau yang namanya pertengkaran itu aja. Oke, terima kasih Pak Agung atas waktunya.